Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi diskusi kami mengenai teori konseling client center therapy atau yang lebih dikenalnya dengan CCT. Sebelumnya, perkenalkan saya Nela Tulula selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membantunya presentasi kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya, saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada M. Faris Apkari, kemudian ada Shirley Putri Anjani, kemudian ada Zahratul Mona, selanjutnya ada Puan Nazwa Pasha, selanjutnya ada Hiskil Syauki, kemudian ada Najla Haura, dan yang terakhir ada Fatimah Az-Zahra. Oke, materi pertama di sini mengenai pengertian dari teori CCT. Nah, teori CCT itu menurut para ahli itu menyebutkan bahwa client center sebagai konseling non-direktif yang menyatakan bahwa client center counseling adalah suatu teknik dalam bimbingan dan konseling yang menjadi pusatnya adalah klien dan bukan konselor. Nah, setiap individu itu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti dirinya sendiri, kemudian menentukan hidup, dan juga menangani masalah-masalah psikisnya, asalkan seseorang konselor itu dapat menciptakan kondisi yang baik agar dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri manusia yang sadar dan juga rasional, tidak akan terkontrol dengan peristiwa kanak-kanak. Selanjutnya, materi selanjutnya itu mengenai konsep-konsep utama yang akan dijelaskan oleh teman saya, M. Faris Apkari dan juga Hiskil Syauki. Kepada Hiskil Syauki dan Faris, saya persilakan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan konsep-konsep utama dalam client center therapy atau CCT, atau yang lebih dikenal lagi sebagai person center therapy atau PCT. Nah, dikembangkan oleh Carl Rogers. Nah, teori ini didasarkan pada pandangan filosofis bahwa individu memiliki kemampuan bawaan atau mencapai pertumbuhan dan perubahan positif. Nah, untuk yang konsep pertama berpusat pada motivasi, kepribadian, dan kualitas hubungan. Yang pertama itu ada kecenderungan aktualisasi diri. Ini adalah konsep fundamental yang diyakini Carl Rogers pada semua manusia dan makhluk hidup. Nah, untuk definisinya, ini adalah dorongan bawaan yang mengarahkan kita pada pemeliharaan diri, peningkatan diri, dan realisasi potensi sepenuh. Sederhananya, ini adalah kekuatan yang mendorong individu menuju kedewasaan, otonomi, dan hidup yang memuaskan. Terus implikasi terapisnya yaitu terapis hanya percaya penuh pada sumber daya internal klien. Tugas kita bukan mengarahkan, melainkan menghilangkan hambatan psikologis agar kecenderungan aktualisasi diri klien dapat bekerja secara alami. Terus yang kedua yaitu ada diri atau the self dan incongruency. Nah, ini adalah konsep diri berpusat pada kepribadian yang menentukan cara individu untuk memandang dan berinteraksi dengan dunia. Ada 3 komponen dan penting dalam di sini. Yang pertama yaitu diri nyata atau real self. Ini adalah kumpulan pengalaman perasaan dan potensi otentik seseorang pada saat ini. Contohnya siapa saya saat ini itu. Terus yang kedua itu ada diri ideal atau ideal self. Ini adalah gambaran diri yang diinginkan atau dicita-citakan oleh individu. Contohnya seperti siapa yang saya inginkan gitu. Terus ada kongruensi sama inkongruensi. Nah, inkongruensi ini adalah kesehatan psikologis. Terjadi ketika ada keselaraan atau kesesuaian antara diri nyata dengan konsep diri yang diterima. Terus individunya hidup secara otentik. Nah, ini adalah kondisi yang sehat berarti. Terus yang keduanya itu adalah inkongruensi. Itu masalah psikologisnya. Ini terjadi ketika ada kesenjangan besar antara diri nyata dan diri idealnya. Terus hal ini sering disebabkan oleh adopsi kondisi nilai dari luarnya. Misalnya, saya hanya butuh berharga jika saya sempurna gitu. Terus untuk memenuhi kondisi nilai tersebut, individu menyangkal pengalaman dan perasaan otentiknya
yang pada akhirnya menyebabkan kecemasan dan perilaku defensif. Intinya, dari terapi VCT ini bertujuan membantu klien bergerak dari kondisi inkongruensi menuju kongruensi penuh sehingga mereka bisa hidup lebih otentik dan memanfaatkan kecenderungan aktualisasi diri mereka. Mungkin untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Shoki. Pada Rizky Shoki dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin melanjutkan beberapa poin-poin konsep-konsep utama daripada konsep-konsep utama dari teori konseling client center terapi, yaitu nomor 3 kondisi tentang therapeutic inti core atau core condition. Menurut Rogers, perubahan konstruktif pada klien hanya dapat terjadi jika konselor secara konsisten menunjukkan ketiga kualitas ini dalam hubungan. Yang pertama yaitu kongruensi atau kesesuaian keaslian. Maknanya, konselor harus nyata, tulus, dan otentik selama sesi konseling. Perasaan dan pengalaman internal konselor harus sesuai dengan apa yang dia ekspresikan secara eksternal. Kemudian peran konselor menjadi model keterbukaan dan keaslian yang membantu klien merasa aman untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri secara jujur. Kemudian poin B yaitu penerimaan positif tak bersyarat atau unconditional positive regard. Maknanya, konselor menerima dan menghargai klien secara penuh tanpa syarat atau penilaian. Kemudian peran daripada positif tanpa bersyarat yaitu menciptakan iklim di mana klien tidak perlu takut untuk dihakimi atau ditolak. Ini memungkinkan klien untuk menerima diri mereka sendiri sepenuhnya, termasuk aspek yang sebelumnya mereka tolak atau sembunyikan. Kemudian poin C yaitu pemahaman empati atau accurate empathy understanding. Maknanya adalah konselor merasakan dunia subjektif dan pengalaman klien seolah-olah ia adalah klien tanpa kehilangan sikap seolah-olah tersebut. Kemudian peran konselor secara aktif mendengarkan dan mengkomunikasikan pemahaman ini kembali kepada klien. Sekali melalui refleksi perasaan, ini membantu klien untuk mengklarifikasi perasaan mereka sendiri dan merasa bahwa mereka benar-benar dipahami, yang sangat penting untuk mengurangi inkongruensi. Selanjutnya poin daripada keempat konsep-konsep utama daripada CTT yaitu pribadi yang berfungsi penuh, fully functioning person. Ini adalah tujuan akhir dari proses terapi. Klien telah mengatasi sebagian besar dari inkongruensinya dan dapat hidup dengan potensi penuhnya. Ciri-cirinya yaitu sudah mulai terbuka terhadap pengalaman, hidup secara eksistensial atau berada di masa kini. Kemudian memiliki kepercayaan pada diri sendiri, bebas membuat pilihan, dan memiliki kreativitas tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, dinamika kepribadian akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, saya Najla Haura akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Menurut Hasni, pendekatan client center memandang kepribadian manusia itu secara positif. Kemudian, Roger bahkan menekankan bahwasanya manusia itu dapat dipercaya karena mereka memiliki sifat kooperatif dan konstruktif. Jadi setiap individu itu memiliki kemampuan untuk mencapai kondisi psikologis yang sehat baik secara langsung maupun melalui benda-benda alam lainnya. Populasi tidak hanya mencakup orang tetapi juga objek-objek lain. Populasi juga tidak sekedar jumlah tapi lebih menekankan aspek self dalam teorinya. Sehingga pendekatan
client center sering disebut sebagai self theory. Untuk menjadi individu yang memiliki self yang sehat, klien memerlukan penghargaan yang positif, kehangatan, cinta, kepedulian dan penerimaan. Self ini merupakan konsep tentang diri serta hubungan diri dengan orang lain, eh, serta hubungan diri dengan orang lain. Individu akan bertindak sesuai dengan konsep self yang dimilikinya. Namun, self ini tidak bisa terbentuk sendiri, melainkan dia melalui proses-proses seperti asimilasi dan introyeksi. Apa itu asimilasi dan introyeksi? Jadi, asimilasi ini adalah proses pembentukan self eh, sebagai akibat dari pengalaman. Jadi asimilasi ini adalah pengalaman langsung si individunya, sedangkan introyeksi itu adalah proses pembentukan self melalui interaksi dengan orang lain. Kemudian eh, interaksi dengan orang lain itu di sekitar lingkungan si individu tersebut. Kemudian proses asimilasi dan introyeksi ini membentuklah struktur si self tersebut, di mana pengalaman yang sesuai akan diterima dan pengalaman yang tidak sesuai akan ditolak atau dikaburkan. Selanjutnya, Roger itu mengungkapkan bahwasanya dinamika kepribadian manusia itu sangat unik dan positif, yang dimana setiap individu itu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri secara terarah dan konstruktif. Kecenderungan ini bersifat uh, inheren sejak lahir. Apabila apabila individu itu menerima penghargaan positif dari lingkungannya, maka ia akan berkembang secara positif. Hal ini menunjukkan bahwasanya lingkungan sosial itu sangat berpengaruh besar pada kehidupan setiap individu. Kemudian tidak hanya berpengaruh, dia tuh seperti berpengaruh dapat mengembangkan individu atau dapat membentuk kepribadian individu itu menjadi lebih positif. Eh, Kemudian individu itu juga jika individu itu terpenuhi efeksinya, maka ada tandanya seperti keterbukaan terhadap pengalaman, percaya kepada orang lain, memperlihatkan perasaan secara bebas, bertindak mandiri dan kreatif, dan tidak semua individu itu bisa terpenuhi afeksinya, karena eh, intinya tidak setiap individu itu ada yang tidak terpenuhi, dan akibatnya itu timbullah masalah bagi setiap orang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan proses konseling. Yang pertama yaitu ada konseling memusatkan pada pengalaman individu. Tujuannya agar klien memahami dirinya sendiri melalui pengalaman pribadinya. Yang kedua yaitu ada meminimalisir rasa diri terancam dan menopang eksplorasi diri. Tujuannya yaitu menciptakan rasa aman sehingga klien berani menggali potensi dan menemukan arah pertumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada penerimaan terhadap klien. Tujuannya yaitu membantu klien mengolah pengalaman masa lalu menjadi bagian dari konsep diri yang sehat. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada redefinisi pengalaman. Tujuannya agar klien bisa menerima dirinya, menerima orang lain, dan berkembang lebih matang. Yang terakhir yaitu ada wawancara sebagai alat utama. Tujuannya yaitu membangun hubungan timbal balik yang hangat sehingga proses konseling berjalan efektif. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses konseling. Yang pertama adanya konseling memusatkan pada pengalaman individual.
Proses konseling merupakan perjalanan psikologis yang sangat personal dan mendalam. Ia berfokus pada pengalaman individual setiap klien sebagai inti dari pemahaman dan intervensi. Konselor tidak melihat klien sebagai kumpulan masalah yang harus diperbaiki, melainkan sebagai individu yang unik dengan pengalaman hidup yang kaya dan bermakna. Oleh karena itu, setiap sesi konseling diarahkan untuk menggali dan memahami bagaimana klien memaknai pengalaman-pengalamannya secara pribadi. Yang kedua yaitu konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Perubahan perilaku datang melalui pemanfaatan potensi individu untuk menilai pengalamannya, membuat untuk memperjelas dan mendapatkan tilikan perasaan yang mengarah pada pertumbuhan. Dalam proses ini, konseling berupaya menciptakan ruang yang nyaman, baik secara emosional maupun psikologis, agar klien tidak merasa terancam ataupun dihakimi. Lingkungan yang demikian memungkinkan klien untuk lebih terbuka dalam mengeksplorasi perasaan dan pikirannya secara jujur. Perubahan perilaku dalam konseling bukan datang dari paksaan eksternal, melainkan tumbuh secara alami dari diri klien sendiri, yakni dari kesadaran dan pemahaman baru terhadap pengalamannya. Konselor mendorong klien untuk menggunakan potensi internalnya guna menilai kembali pengalaman-pengalaman hidupnya. Yang ketiga yaitu melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Sikap penerimaan tanpa syarat dari konselor memainkan peran penting dalam mendukung proses ini. Dengan penerimaan tersebut, klien merasa dimengerti dan dihargai, sehingga ia terdorong untuk lebih terbuka dalam menyatakan, meninjau kembali, dan merekonstruksi pengalaman-pengalaman masa lalunya. Proses ini membantu klien dalam membentuk konsep diri yang lebih utuh, realistis, dan sehat. Dengan kata lain, konselor membantu klien untuk mengintegrasikan pengalaman masa lalu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, ke dalam pemahaman dirinya secara menyeluruh. Yang keempat yaitu dengan definisi pengalaman individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Melalui proses ini, redefinisi terhadap pengalaman, klien dapat mencapai bentuk penerimaan diri yang lebih dalam. Ia belajar untuk tidak hanya berdamai dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Dan yang kelima yaitu wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Dalam semua tahapan yang sudah saya jelaskan, wawancara konseling menjadi alat utama yang digunakan oleh konselor. Wawancara bukan sekedar tanya jawab, melainkan sarana membangun hubungan yang saling percaya, empatik, dan terbuka. Melalui komunikasi yang terarah namun penuh kehangatan ini tercipta hubungan timbal balik yang menjadi fondasi bagi tercapainya perubahan yang bermakna bagi klien. Itu dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi seorang konselor dalam teori konseling CCT ini. Nah, menurut Rogers, pada hakikatnya seorang konselor itu di dalam teori ini mereka itu lebih ditekankan ataupun difokuskan pada sikap ataupun perilaku konselor itu sendiri dibandingkan dengan teknik-teknik konseling. Mengapa demikian? Agar iklim konseling dapat terjadi dan menciptakan kebebasan dan keterbukaan bagi klien untuk menggali dan mengeksplor masalah-masalahnya. Nah, selain itu, hal terpentingnya adalah konselor itu harus bersedia untuk memasuki dunia klien dengan memberikan perhatian-perhatian yang positif, seperti menunjukkan sikap yang tulus, perhatian, peduli, penerimaan, dan pengertian. Nah, misal nih, ada satu kasus, ada seorang siswa datang ke guru BK-nya, terus bilang, "Ibu, saya merasa gagal deh, Bu. Kayaknya saya bodoh. Saya merasa saya tidak pintar karena setiap ulangan ataupun ujian, nilai saya itu selalu rendah, Bu, dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Padahal saya sudah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang bagus." Nah, di dalam teori CCT ini, konselor itu nggak langsung memberikan solusi yang kayak,
oh iya berarti kamu harus rajin belajar atau enggak, coba deh ikut bimbel. Tapi di sini itu konselor itu menunjukkan sikap penerimaan dan empati. Misalnya, kita memberikan perhatian yang tulus, kita memberikan masukan, kepedulian sambil kita bilang, "Oh ya, saya bisa merasakan sih apa yang kamu rasakan, pasti berat ya merasa kalau diri kita itu gagal." Tapi sebenarnya bukan berarti kamu itu gagal dan kamu tuh bodoh. Mungkin hanya saja eh, passion kamu tuh bukan di sini, tapi di tempat lain. Nah, kita memberikan pengertian-pengertian yang positif agar si klien ini merasa dirinya itu diterima apa adanya. Nah, dengan begitu, siswa itu akan lebih terbuka dan perlahan bisa menemukan cara untuk menghadapi masalah-masalahnya sendiri. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya fungsi dan peran konselor dalam model pendekatan konseling berpusat pada klien. Berdasarkan pendapat Rosada 2016, ada beberapa poin utama, yaitu fungsi dan peran konselor. Pendekatan ini sangat menekankan peran aktif klien dalam proses konseling, sementara konselor bertindak sebagai fasilitator yang sportif. Yang pertama ada konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling. Tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri, yang mana artinya klien adalah orang yang bertanggung jawab dan mengarahkan jalannya proses terapi dan penemuan solusi. Konselor tidak memaksakan agenda atau tujuan. Yang kedua, ada konselor merefleksikan perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien, yang mana artinya konselor berperan sebagai cermin yang memantulkan kembali apa yang diungkapkan klien, terutama emosi dan perasaan mereka, untuk membantu klien mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Topik dan fokus diskusi tetap berada di bawah kendali klien. Yang ketiga, ada konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun, yang mana artinya ini dikenal sebagai penerimaan positif tak bersyarat. Konselor menunjukkan rasa hormat dan penerimaan tanpa menghakimi terhadap klien, terlepas dari apapun yang mereka lakukan atau katakan. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dan yang keempat, ada konselor memberikan kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, yang mana tujuannya agar klien merasa benar-benar bebas untuk jujur dan terbuka mengenai pikiran dan emosi mereka tanpa takut diinterupsi, dikritik, atau ditolak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, teman-teman sekalian, di sini selanjutnya itu ada materi tentang teknik-teknik di dalam konseling CCT. Yang pertama itu ada teknik acceptance, yang dimana teknik acceptance ini adalah sikap dasar konselor untuk menerima klien apa adanya. Jadi tanpa syarat, tanpa menuntut klien untuk berubah sesuai dengan harapan konselor atau yang lain-lainnya. Nah, dalam praktiknya, konselor itu tidak menolak, tidak mengkritik, dan tidak juga mencela apapun yang disampaikan oleh klien tersebut. Nah, konselor perlu memberikan ruang aman agar klien itu merasa dihargai, didengarkan, dan juga diterima sebagai dirinya itu yang sebenar-benarnya gitu. Jadi bukan dengan seorang klien yang dibuat-buat sifatnya gitu. Misalnya nih ya, misalnya ketika si klien itu mengungkapkan rasa gagal dia karena nilai yang buruk misalnya. Nah, konselor tidak langsung memberi penilaian, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga menegaskan bahwa perasaan itu wajar. Jadi nggak ada unsur kayak menekan klien tersebut. Nah, yang kedua itu ada teknik congruence, yang dimana ini berarti konselor itu harus konsisten dan autentik. Nah, artinya ucapan, perasaan, dan juga tindakan seorang konselor itu harus laras. Seorang konselor itu nggak boleh bersikap berpura-pura atau bahkan tidak jujur terhadap kliennya itu sendiri. Nah, misalkan sikap yang keterbukaan konselor itu dapat membuat klien itu merasa lebih percaya gitu. Nah, misalnya nih ya, ketika konselor merasa bangga atas usaha klien dalam mengatasi masalah, ia mengekspresikan kan rasa bangga itu dengan kata-kata misalnya yang sesuai dengan
ekspresi wajah dia yang tulus gitu. Nah, apalagi itu dengan nada suara yang bisa mendukung. Jadi klien itu merasa didukung gitu sama si konselornya. Yang ketiga itu ada understanding ataupun pemahaman empatik. Poin ini berarti seorang konselor itu harus berusaha sungguh-sungguh memahami perasaan, pikiran, dan juga pengalaman klien dari sudut pandang klien itu sendiri. Jadi bukan semata-mata dari sudut pandang si konselornya. Nah, seorang konselor itu tidak menilai dari kacamata pribadinya sendiri gitu, melainkan itu mencoba masuk ke dalam dunia kliennya gitu. Pas si klien itu menceritakan tentang problem-problemnya gitu kan. Nah, konselor itu dia berusaha untuk seakan-akan dia ada di masalah tersebut. Jadi dia lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kliennya. Nah, seakan-akan dia tuh bisa melihat dari kacamata si klien itu sendiri. Nah, hal ini itu ditunjukkan melalui keterampilan mendengarkan aktif, parafrase, dan juga klarifikasi gitu. Contohnya nih ya, ketika klien itu berkata, saya merasa sendirian di rumah. Konselor itu bisa merespon dengan kamu merasa tidak ada yang benar-benar mendukungmu di rumah ya gitu. Kamu nggak ada yang ngerasa benar-benar mendukung kamu di rumah ya. Jadi tuh respon ini tuh bukan seakan-akan memojokkan klien, tapi mencoba untuk memahami sehingga klien tersebut dia mau lagi untuk menceritakan tentang problemnya, bukan berhenti di tengah jalan seakan-akan si konselor itu hanya menekannya saja. Kalau misalkan respon dari konselor itu lain dari yang tadi saya sebutkan. Yang keempat itu ada non-judgmental. Nah, non-judgmental itu tidak menghakimi. Yang dimaksud di sini itu adalah sikap konselor untuk tidak memberi label atau penilaian yang bersifat itu menghakimi sesuai dengan nama tekniknya tadi yaitu non-judgmental. Nah, seperti benar atau salah atau baik, buruk itu terhadap klien itu tidak diperbolehkan. Konselor itu seharusnya itu dia harus bersikap objektif, netral, dan juga menghargai pengalaman dan cerita klien mengenai apapun itu. Misalnya nih ya, ketika klien itu menceritakan bahwa ia pernah melakukan kesalahan. Nah, konselor itu tidak boleh mengatakan itu salah atau itu salah besar. Seharusnya, melainkan konselor itu harus mengatakan itu pengalaman yang kamu alami, kamu bisa ambil pelajaran dari pengalaman yang kamu tempuh itu gitu. Jadi bukan malah bikin klien itu merasa itu salah, itu nggak betul, itu seharusnya kamu nggak kayak gini. Itu kan malah bikin dia tuh makin tertekan, malah bikin makin dia tuh merasa dipojokkan, dihakimi, sehingga dia tuh untuk menceritakan pun dia udah nggak enak gitu untuk menceritakannya. Nah, dengan respon dari konselor yang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti itu pengalaman yang kamu alami, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman itu. Nah, dengan kata-kata ataupun kalimat dari konselor itu, itulah contohnya sikap tidak menghakimi. Nah, sehingga klien itu bisa merasa aman dan tidak merasa dipojokkan, sehingga klien tersebut pun dapat lebih berani untuk menceritakan pengalaman yang ia hadapi dengan lebih jujur. Selanjutnya, mengenai keterbatasan terhadap teori konseling yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih. Yaitu tibalah pada materi saya, yaitu keterbatasan terhadap teori konseling atau client-centered therapy. Nah, seperti yang kita lihat, jikalau ini membahas keterbatasan, berarti yang pertama ada kelebihan. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihan yang pertama itu, seperti yang sudah teman-teman lihat, dan tertera di PPT tentunya, dari teori konseling atau client-centered therapy ini, yaitu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam dunia konseling dengan menekankan hubungan yang terperatik, hangat, empatik, dan juga penuh penerimaan dalam artian berarti tulus. Ya, walaupun begitu, karena ini membahas keterbatasan yang berartinya lebih dominan kelemahan. Nah, apa sih kelemahannya? Nah, yang pertama bisa teman-teman lihat di PPT yaitu kurangnya kekonkretan atau kurang tepat. Teman-teman, kurang tepat maksudnya itu gimana? Nah, maksudnya itu berarti tidak memberikan arahan langsung atau hal-hal yang praktis nih bagi si konseli. Terus yang kedua bisa teman-teman lihat itu adanya lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dengan klien yang cerdas. Nah, maksudnya ini gimana? Maksudnya itu ketika kita sebagai klien sebagai konseli tentunya saja ini lebih efektif dengan klien yang cerdas secara verbal, yang maksudnya itu bisa berbicara dengan mudah mengekspresikan kata-kata perasaan yang ia alami. Nah, karena ini fokusnya
kepada klien yang mudah untuk mengungkapkan ekspresi ya, mungkin untuk kelemahannya itu eh, ini tuh bergantung sama kemampuan konseli, bagaimana cara mengungkapkan pikiran dan juga perasaan melalui kata-kata gitu. Terus ini juga lebih cocok klien yang berbicaranya itu lebih lancar daripada klien-klien yang mungkin susah dengan perasaan yang dipendam. Nah, dan ini juga kesulitannya itu ya memang seperti yang saya bilang, kesulitannya itu susah kalau ada memang klien yang susah untuk mengungkapkan perasaan. Terus yang ketiga yaitu kurangnya menyentuh aspek bawah sadar. Nah, gimana nih maksudnya? Maksudnya itu fokusnya itu cuman pada saat ini, detik ini aja, tetapi tidak mengulik ke belakang itu sebenarnya ada apa gitu. Dengan artian berarti di sini teori ini tuh tidak memperjelaskan akar dari masalah. Sebenarnya ada apa sih ke belakangnya? Kenapa sih dia bisa begitu? Enggak. Ini cuman fokus di pada saat kita misalnya nih sedang membahas masalah yang sekarang, berarti itu berlakunya sekarang, tapi tidak mengulik lagi ke belakang. Kenapa? Ada apa? Bagaimana? Kok bisa? Itu nggak ada, sudah nggak ada gitu. Terus yang terakhir yaitu lebih berurusan dengan hal permukaan. Nah, gimana nih maksudnya dengan hal permukaan? Yang dimana berarti kita sendiri ini sebenarnya ini berhubungan ya sama yang nomor 3 tadi, yang dimana kita sendiri tidak mengulik ke belakang lagi. Kita cuma tahu, oh dia ini sedang sedih. Berarti kita mendengarkan perasaan dia yang lagi sedih gitu. Tapi kita nggak tahu dia kenapa, ada apa, masalah apa. Kita nggak tahu ini kenapa gitu. Terus tidak menyentuh akar masalah seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, karena tidak menyentuh akar permasalahannya, kenapa? Walaupun walaupun si konselingnya atau kliennya itu sudah cerita ya. Jadi walaupun ada perubahan tersebut itu bersifat sementara. Dengan artian apa? Kalaupun dia ada masalah, ada ini, ada itu tuh sifatnya cuma sementara. Masalahnya itu gak bakal langsung hilang. Karena apa? Karena kita tidak mengulik akar dari permasalahannya tersebut. Nah, begitu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Shirley Putri Anjani. Jadi kesimpulan dari materi kami pada hari ini yaitu Client Centered Therapy ataupun CCT itu menekankan pendekatan non-direktif dengan keyakinan bahwa setiap individu itu memiliki potensi untuk berkembang bila berada dalam hubungan yang empatik, tulus, dan penuh penerimaan. Nah, konselor berperan sebagai fasilitator melalui sikap empati, kongruensi, dan penerimaan tanpa syarat. Proses konseling berjalan dari pembentukan hubungan, eksplorasi diri, hingga pertumbuhan pribadi. Nah, meskipun efektif dalam meningkatkan kesadaran diri dan aktualisasi, CCT memiliki keterbatasan seperti kurang konkret, lebih sesuai untuk klien dengan kemampuan verbal tinggi, mengabaikan aspek ketidaksadaran, dan cenderung berfokus pada hal-hal permukaan. Karena itu, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi konseli dan dapat dipadukan dengan pendekatan lain agar lebih optimal. Baik teman-teman sekalian, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dan juga jelaskan pada materi kali ini mengenai CCT. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.